Rotunisa sebagai pembawa acara dari Biologi Podcast kali ini. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu dari teman-teman GFC nih. Ada Kak Naina sebagai Ketua GFC dan juga Kak Intan sebagai Wakil Ketua GFC. Halo Naina, halo Intan. Oh iya, kalian nih apa kabar? Udah lama banget kita nggak ketemu. Alhamdulillah baik, sehat alhamdulillah. Kalau Naina apa kabar, Nay? Baik, Far. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalian akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Nah, ini sih mempersiapkan program sama agenda GFC yang terdekat ini. Gitu. Oh gitu. Kalau Intan gimana, Tan? Sama sih sama Naina, lagi banyak diskusi untuk proja yang selanjutnya kayak gitu. Oh gitu. Nah, tadi kan aku udah nyebutin nih nama GFC di awal. Aku mau tanya, GFC itu organisasi apa sih dan juga bergerak di bidang apa? Jadi GFC itu atau Genuine Fermentation Club itu merupakan sebuah organisasi yang bergerak pada bidang teknologi fermentasi dan kewirausahaan, baik itu fermentasi yang pangan maupun non-pangan. Nah, Genuine Fermentation Club ini mengambil kata genuine yang artinya khusus atau istimewa, karena organisasi ini memang benar-benar dikhususkan pada bidang fermentasi gitu. Nah, GFC sendiri itu didampingi atau dibimbing oleh Profesor Dr. Siti Hermina Bintari. Di sini kita nggak hanya membahas produk fermentasi secara umum yang ada di masyarakat kayak tempe, nata de coco, yogurt, dan lain-lain. Melainkan di sini kita memberikan inovasi-inovasi baru. Seperti misalkan tempe, kita memberikan inovasi seperti rasa atau flavor, yaitu ada tempe coklat, ada tempe kelor, dan masih banyak lagi. Kita mementingkan pada nilai gizi, kita juga mementingkan pada rasa gitu. Baik, berarti di GFC ini nggak cuma fermentasi dasarnya aja ya, fermentasi yang biasa dilakuin masyarakat di luar, tapi juga ada inovasinya lagi di bagian rasa dan juga di bahannya. Nah, kalau organisasi itu kan biasanya ada jargonnya nih, Nay. Nah, dari GFC sendiri ada juga atau enggak? Nah, kalau dari GFC nih ada jargonnya. Jargonnya itu GFC mandiri, berkarya, berkualitas. Nah, kita mau coba nih. Boleh. Ayo dimulai. Intan juga ikutan, ayo. Kita coba ya. Aku bilang GFC mandiri, berkarya, berkualitas. Ya. Bapak. Kita lanjut ke, oh ya, GFC ini dibagi menjadi berapa divisi, Nay? Dan total fungsionaris dari GFC sendiri ini ada berapa? Jadi untuk total fungsi GFC itu ada 40 orang. Nah, terbagi dari satu pengurus harian dan ada 3 divisi. Dari divisi riset dan produksi ada 11 orang, divisi promosi dan pemasaran ada 12 orang, divisi pengabdian masyarakat ada 11 orang, dan untuk PH sendiri ada 6 orang. Nah, dari setiap divisi ini, program dan agendanya apa aja nih? Dari Intan juga boleh bantu jelasin nanti, Tan. Ya boleh, mungkin Mbak Naina dulu boleh. Ya, oke. Aku mau jelasin yang pengurus harian sama divisi riset dan produksi dia. Nah, untuk yang pertama dari pengurus harian atau PH itu ada program dan agendanya. Yang pertama ada rapat PH Plus. Nah, rapat ini itu dilaksanain sama pengurus harian dan kepala divisi. Tujuannya itu untuk mengevaluasi kegiatan per departemen dan koordinasi kerja juga. Jadi sebelum kita menyampaikan apa-apa di grup besar itu kita koordinasi dulu, ngadain rapat dulu dengan PH Plus gitu. Jadi waktunya itu dilaksanakan secara insidental ya.
kalau misal ada proja atau agenda yang mau dilaksanakan. Nah, kemudian ada agenda temu pembina GFC. Nah, ini juga dilaksanakan secara insidental ya. Jadi di sini kita bakal koordinasi bersama pembina GFC yaitu Ibu Siti Herdi. Nah, nanti Bu Nina akan memberikan saran dan nasihat untuk kita agar lebih baik lagi ke depannya. Selanjutnya ada Prokja dari PH itu ada upgrading GFC. Nah, alhamdulillah sudah terlaksana untuk periode ini. Untuk upgrading ini, jadi isinya nanti kita sharing dan main game bersama seru-seruan antar fungsio untuk mempererat kekeluargaan antar fungsio GFC gitu. Nah, selanjutnya ada Prokja yaitu raker atau rapat kerja. Ini juga sudah dilaksanakan pada awal kepengurusan periode ini, yaitu untuk menetapkan atau menentukan program kerja GFC dalam satu periode yang akan dijalankan. Di sini juga kita merumuskan anggaran biaya yang diperlukan untuk periode mendatang. Nah, selanjutnya ada Prokja Musyawarah atau Musyawarah Warga Tahunan GFC. Nah, di sini kita melakukan pemaparan LPJ, Prokja setiap divisi, kemudian akan dikritisi oleh MPO. Tujuannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan pada periode selanjutnya. Kemudian ada penetapan ADART, kemudian juga sekaligus untuk pemilihan Ketua Umum GFC pada periode yang akan datang. Nah, yang keenam itu ada agenda inventarisasi dan represensi yang tentunya ini dilaksanakan oleh sekretaris ya. Nah, itu dilakukan pencatatan kayak keluar masuknya surat dalam organisasi. Nah, juga merekap seluruh presensi dalam setiap kegiatan GFC, kemudian juga pembuatan sertifikat. Yang terakhir, agenda dari PH itu ada kas dan emblemisasi. Nah, untuk kas dan emblemisasi ini dipertanggungjawabkan oleh bendahara. Di sini dilakukan pembayaran kas. Kita untuk online ini melakukan pembayaran kas secara transfer kepada bendahara. Nah, untuk emblemisasinya itu berupa pembuatan seragam PDH untuk GFC gitu. Nah, selanjutnya kita masuk pada Prokja dan agenda dari Divisi Riset dan Produksi. Nah, yang pertama itu ada Prokja Workshop Produk Fermentasi yang telah kita laksanakan juga untuk periode ini. Nah, di sini kita melakukan pelatihan, kayak mengundang beberapa pemateri, tentunya yang expert di bidang fermentasi untuk memaparkan materi yang tentunya bisa menjadi acuan referensi bagi kami anggota GFC. Untuk kemarin kita melaksanakannya itu mengambil 2 materi ya, yang dari dalam biologi sama di luar biologi. Itu ada materinya tentang tempe inovasi sama inovasi yogurt yang dari kulit buah naga. Nah, selanjutnya untuk Prokja pembuatan produk fermentasi secara mandiri. Ini juga kelanjutan dari workshop produk fermentasi ya. Jadi di workshop produk fermentasi itu kita mendapat materi, kemudian di pembuatan produk fermentasi mandirinya kita melaksanakannya secara langsung gitu. Nah, di sini kita melakukan pembuatan produk fermentasi tentunya. Yang mau kita laksanakan pada minggu besok itu yang Prokja ini. Nah, kita juga sudah menyiapkan beberapa resep produk fermentasi yang siap untuk dilaksanakan fungsio GFC. Nah, setelah pembuatan produk fermentasi secara mandiri itu, kita juga ada pemaparan. Pemaparannya berupa PPT dan video. Nah, nanti hasil dari pembuatan produk itu kita ambil beberapa anak secara acak untuk mempresentasikan. Nah, nanti ada reviewnya, review rasa, review penjualan, karena
memang untuk pembuatan produk fermentasi ini kan kita dilaksanakan di rumah. Jadi penjualannya bisa dijual ke tetangga atau di sekitar rumah tuh. Untuk yang ketiga ada agenda BPF atau berbagi pengetahuan fermentasi. Nah, di sini itu berupa kuis ya. Kita buat kuis di-upload di Snapgramnya GFC. Jadi teman-teman kalau mau menjawab, misal mau menjawab kuis dari GFC itu bisa cek di Instagramnya GFC di @gfc_biones itu. Udah cukup dari Pokja dan agenda dari PH dan Divisi Riset dan Produksi. Silakan dilanjut ke Intan. Oke, makasih Mbak Naina. Jadi selanjutnya itu ada divisi promosi dan pemasaran. Nah, untuk divisi promosi dan pemasaran ini, Prokjanya dan agendanya, yang pertama itu ada GFC mengucapkan. Buatan pamflet untuk ucapan hari besar maupun hari ulang tahun dari fungsionaris GFC sendiri. Alhamdulillah udah berjalan dengan lancar. Terus Prokja yang kedua itu ada majalah fermentasi. Nah, kita itu bikin kayak majalah yang memuat eh, terkait informasi tentang inovasi produk fermentasi. Mulai dari manfaatnya, terus produk inovasinya itu seperti apa, kemudian cara pembuatannya, itu dituangkan dalam bentuk majalah yang diunggah di Instagram. Nah, untuk ide atau materinya itu bersumber dari artikel atau jurnal. Kemudian untuk waktunya dari majalah fermentasi ini itu 2 bulan sekali ya. Kita udah unggah 2 majalah. Kemarin mulai bulan April itu judulnya itu Inovasi Susu Bubuk Berbahan Dasar Tempe sebagai Obat Diare. Dan yang kedua itu baru kemarin di bulan Juni, judulnya itu Minuman Kesehatan Yogurt Berbasis Daun Krokot. Bisa langsung dicek di Instagramnya GFC. Nah, jadi kegiatan ini itu harapannya kita bisa mengedukasi masyarakat secara luas terkait produk-produk inovasi dalam bidang fermentasi yang memiliki manfaat kayak gitu. Kemudian untuk Prokja yang ketiga dari divisi promosi, dari divisi ya, dari divisi promosi dan pemasaran itu ada open recruitment. Ini sebentar lagi mungkin ya akan berjalan. Jadi ini merupakan kegiatan untuk merekrut anggota baru untuk GFC dengan mengikuti seluruh rangkaian acara dari pengisian formulir, pendaftaran, kemudian nanti ada penugasan dan sebagainya. Kemudian divisi yang terakhir itu ada divisi pengabdian masyarakat. Jadi kalau berbasis offline, divisi pengabdian masyarakat ini itu biasanya melakukan kegiatan pelatihan yang terjun langsung ke masyarakat. Tapi karena saat ini kita basisnya daring, jadi ada sedikit perubahan gitu dalam program dan agendanya. Yang pertama itu ada kegiatan aspirasi. Ini udah dilaksanain di awal periode kemarin ya. Jadi kita itu bikin link Google Form gitu yang isinya meminta saran dan masukan dari seluruh mahasiswa biologi untuk GFC kedepannya itu seperti apa. Kemudian mungkin proyek dan agenda yang diusulkan itu apa aja kayak gitu. Dan dari beberapa proyek dan agenda yang udah berjalan saat ini itu juga kita ambil dari serap aspirasi ini kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada festival fermentasi. Ini bisa dibilang jadi salah satu proyek atau agenda yang cukup penting ya buat GFC karena ini itu nanti dilaksanain di hari ulang tahunnya GFC. Basisnya itu kita buat video terkait produk-produk fermentasi, hasil-hasil inovasi dari fungsionaris GFC, cara pembuatannya, dan kilas balik seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Genuine Fermentation Club kayak gitu. Nanti videonya bakal ditayangin di YouTube untuk memeriahkan hari ulang tahunnya GFC.
itu dari divisi pengabdian masyarakat. Jadi hanya ada 2 proja dan agenda. Mbak Naina mungkin mau menambahkan. Nah, meskipun dari GFC sendiri itu berbasis produknya secara nyata ya gitu. Jadi ini tuh sebenarnya lebih bagus lagi kalau dilaksanakan secara offline. Tapi karena memang pandemi ini diharuskan dilakukan secara daring. Nah, sebenarnya untuk pembuatan fermentasi secara mandiri itu kalau secara offline itu kita melaksanakannya dengan pelatihan pembuatan produk fermentasi. Nah, waktu offline itu kita ada beberapa Gusto KKN. Nah, itu tuh kita diundang dari GFC itu diundang untuk mengisi materi tentang pembuatan produk fermentasi. Nah, di sana kita melakukan pembuatan fermentasi, kita melakukan pelatihan di masyarakat secara langsung gitu. Nah, selain itu dari GFC itu sebenarnya punya ikut andil besar dalam angkat produk-produk fermentasi. Nah, sebenarnya untuk produk-produk fermentasi di Indonesia sendiri itu kan menurut masyarakat kayak cara pembuatannya kayak tidak higienis gitu. Nah, kita itu kayak menunjukkan bahwa kita tuh kayak bisa membuat produk fermentasi itu secara higienis, kayak tempe itu juga bisa dibuat secara higienis, terus ditambah beberapa rasa, karena memang eh, menurut yang saya tahu itu tempe itu mau diajukan untuk menjadi warisan budaya dunia oleh UNESCO. Tapi sebelum itu kita tuh harus secara nasional tempe tuh harus diakui dulu gitu. Jadi KFC itu ikut andil dalam mengangkat tempe agar diakui sebagai warisan budaya di nasional dulu gitu. Oh iya, nah dari agenda sama proyek yang udah disebutin tadi, menurut Naina sama Intan, agenda atau proyek apa yang menarik banget gitu buat kalian, yang kalian tunggu-tunggu di setiap periodenya? Kalau dari aku paling suka sama ini pembuatan produk fermentasi mandiri. Kalau secara online-nya ya ini. Karena kalau membuat produk fermentasi secara mandiri kan kita buat sendiri, terus ada barangnya. Jadi nanti kita bisa nyicip-nyicip gitu. Makanya suka selain bisa melatih skill membuat produk juga kenyangnya juga dapat gitu. Terus kalau kalau misal dijual ke tetangga atau sekitar rumah itu kan kita juga dapat untung lumayan buat jajan-jajan di rumah gitu. Kalau dari Intan gimana? Aku sama sih kayak Naina, jadi yang paling menarik tuh emang proses pembuatan produk mandiri ini ya, karena kan untuk proja dan agenda yang lain-lain itu bekerjanya secara teamwork gitu. Kalau ini kan kita bikin sendiri, nyobain sendiri, terus juga bisa melakukan inovasi-inovasi lain, misalkan buah naga nanti sausnya diganti mangga kayak gitu. Jadi lebih seru aja gitu, karena kita kan bekerja secara langsung. Oke, berarti proyek atau agenda yang menarik itu yang dilaksanain bareng-bareng sama teman-teman kayak pas kita dulu masih offline gitu ya. Kalau di online tuh jadi kayak malah kurang kerasa gitu kebersamaannya. Iya, betul banget. Berarti teman-teman yang nonton di podcast ini wajib banget pantengin Instagramnya GFC karena di situ nanti akan ada info dan juga ilmu-ilmu yang dibagiin GFC dari kegiatan yang udah dilakuin sebelum-sebelumnya ya. Iya, Terakhir betul nih, banget. dari kalian ada pesan nggak yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton? Yang mungkin udah tertarik ke GFC tapi masih ragu gitu, mau gabung atau enggak ya, kayak masih bingung gitu. Iya, pesannya nih buat teman-teman. Kalau kalian tertarik sama bidang-bidang fermentasi yang organisasinya biologi banget,
bahas fermentasi, mikroba, kalian wajib nih daftar ke fungsionaris GFC. Nah, selain skillnya dapat, pengalaman dapat, relasi dapat, kenyangnya juga dapat. Jadi jangan lupa tetap itu ya, kalau belum follow bisa di-follow dulu dari Instagramnya GFC @gfc_biounes. Nanti di sana ada berbagai informasi dan jangan ketinggalan untuk daftar di oprek GFC gitu. Terima kasih. Kalau dari Intan ada tambahan lagi nggak tahu? Tambahan dikit aja sih, pokoknya kalau teman-teman penasaran itu langsung kepoin ke Instagramnya. Jadi GFC ini tuh benar-benar kompleks ya menurut aku yang udah gabung di GFC ya beberapa lah. Itu udah kompleks banget, jadi keorganisasiannya tuh dapet. Terus kalian itu biologinya juga dapet banget di fermentasi. Terus kewirausahaannya tuh juga ada. Kewirausahaan tuh penting banget buat bekal lah kita di masa depan nanti, misal mau bikin mungkin toko kue atau apa gitu. Pokoknya langsung di kepoin Instagramnya, di sana tuh banyak banget informasi-informasi yang menarik terkait inovasi dari produk fermentasi gitu. Oke, berarti teman-teman jangan lupa benar-benar dipantengin sosial medianya dari GFC dan juga ingat-ingat buat ikutan oprek fungsionaris GFC karena nanti nggak lama lagi opreknya itu akan dilaksanakan gitu. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan tentang pelaksanaannya. Terima kasih Naina sama Intan udah menyempatkan waktu buat hadir di Biologi Podcast kali ini. Salam ya buat teman-teman GFC. Udah lama kita nggak ketemu. Terima kasih Kak Ya, Farah. terima kasih juga udah diundang di Biologi Podcast. Sukses ya buat minggu depan acaranya. Semoga nggak ada kendala. Semoga lancar-lancar aja. Amin. Amin. Deg-degan loh aku diundang di Biologi Podcast ini. Bener-bener, aku juga deg-degan. Baik, mohon maaf apabila yang kami sampaikan ini terdapat banyak kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.